Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Selasa, maka anak akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, berhubungan anu-anuan pasangan suami istri itu bisa dikatakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Bahkan menjadi ibadah yang dapat memberikan pahala bila dilakukan sesuai dengan syariat dan dilakukan pada waktu dan kondisi yang tepat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas waktu-waktu dan kondisi yang tepat untuk melakukan hubungan anu-anuan dan tentunya sesuai dengan syariat. Meskipun semua hari itu baik, namun ada waktu-waktu berhubungan anu-anuan yang bisa dilakukan, dan waktu-waktu ini menjadi kebiasaan para ulama dan orang-orang soleh dahulu, yaitu berhubungan anu-anuan pada 3 waktu aurat. 3 waktu aurat itu yang pertama sebelum subuh, yang kedua ketika siang hari ketika istirahat, yang ketiga setelah sholat isya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nur ayat 58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu yang pertama sebelum sholat subuh, yang kedua ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di waktu zuhur, yang ketiga sesudah sholat isya. Itulah 3 waktu aurat bagimu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Jadi menurut keterangan di atas, As-Saudi rahimahumullah itu menjelaskan bahwa pada zaman dahulu para sahabat itu bisa mendatangi istri-istri mereka di waktu 3 ini. Nah, beliau As-Saudi rahimahumullah itu berkata, para sahabat radhiyallahu anhum bisa mendatangi istri mereka pada ketiga waktu ini atau waktu aurat. Mereka mandi lalu menuju sholat. Allah perintahkan para budak dan anak-anak agar tidak masuk ke kamar pada waktu-waktu tersebut kecuali dengan izin. Keterangan ini bisa dilihat pada tafsir Ibnu Katsir. Kemudian pada sebuah keterangan juga ada salah satu waktu berhubungan anu-anuan suami istri yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu di waktu sepertiga akhir malam setelah selesai tahajud. Hal ini disandarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidur di awal malam, kemudian bangun tahajud. Jika sudah memasuki waktu sahur, beliau sholat witir, kemudian kembali ke tempat tidur. Jika beliau ada keinginan, beliau mendatangi istrinya. Apabila beliau mendengar azan, beliau langsung bangun. Jika dalam kondisi junub, beliau mandi besar. Jika tidak junub, beliau hanya berwudu kemudian keluar menuju sholat jamaah. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, jadi itu ada beberapa waktu ya yang baik untuk berhubungan anu-anuan, yaitu 3 waktu aurat yang itu memang dilakukan oleh orang-orang soleh dan para ulama dahulu. Kemudian saya ambil referensi dari kitab Fathul Izar karangan Syekh Abdullah Fauzi. Di situ dijelaskan bahwa wa fi ayyi waqtin sya'a fil laili awin nahari. Jadi berhubungan anu-anuan itu boleh dilakukan pada waktu kapanpun suami mau, ya, baik pada siang hari ataupun pada malam hari. Ba'da angkana fi sumamin wahidin, setelah dalam satu cara. Lakin qala ahlul ilmi man jama'a zaujatahu fi lailatil jum'ati yasirul waladu hafidhan li kitabillahi ta'ala. Tapi ahli ilmu itu berkata, barang siapa yang
menyetubuhi istrinya pada malam Jumat, maka anak itu akan menjadi penghafal kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman jama'a fi lailatis sabti yakunul waladu majnunan. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Sabtu, maka anak akan menjadi majnunan, akan menjadi gila. Wa man jama'a fi lailatil ahadi yakunul waladu sariqan limilki ghairihi aw zaliman. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Ahad, maka anak akan menjadi seorang pencuri milik orang lain atau menjadi penganiaya. Wa man jama'a fi lailatil itsnaini yakunul waladu faqiran aw miskinan aw radiyan li amrillahi wa qada'ihi. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Senin, maka anak akan menjadi fakir atau miskin, atau akan menjadi anak yang ridho dengan keputusan dan kodoknya Allah Subhanahu wa taala. Wa man jama'a fi lailatit tsulatsa'i yakunul waladu barron lil walidaini. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Selasa, maka anak akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Wa man jama'a fi lailatil arbi'i yakunul waladu katsiral aqli au katsiral ilmi au katsiras syukri. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Rabu, maka anak itu akan cerdas atau berpengetahuan atau banyak bersyukur. Wa man jama'a fi lailatil khamisi yakunul waladu mukhlishan fi qalbihi. Barang siapa yang menyetubuhi istrinya pada malam Kamis, maka anak akan menjadi orang yang berhati ikhlas. Dan ini adalah pendapat dari Syekh Abdullah Fauzi ya, yang sifatnya ini adalah suatu penelitian dan ini bisa benar ataupun bisa salah. Jadi nggak mutlak benar. Dan kemudian hubungan anu-anuan juga harus dilakukan sesuai dengan syariat agar menjadi ibadah dan pahala. Bang, yang menurut syariat itu gimana sih? Mari kita lihat ayat berikut. Qala Allah Ta'ala nisa'ukum harthul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian itu semaumu dan kerjakanlah amal-amal yang baik untuk diri kalian. Wa sababu nuzuli hadhil ayati annal muslimina qalu. Jadi sebab turunnya ayat ini bahwasanya orang-orang Islam itu mengatakan, inna na'ti an-nisaa barikatin wa qa'imatin wa mustalqiyatin wa min baini aydihim wa min khalfihim ba'da ayyakunal ma'tiya wahidan. Kita menggauli istri dengan posisi berlutut, posisi berdiri, terlentang dari arah depan dan dari arah belakang. Tetapi tujuannya satu, yaitu memasukkan rudal ke dalam lubang vagina. Faqalatil yahudu ma antum illal bahaim lakinna na'tihinna ala hay'atin wahidatin. Maka orang-orang Yahudi menyatakan atau mengatakan cara bersetubuh kalian itu seperti binatang ya, sedangkan kami mendatangi mereka atau menyetubuhi istri kami itu hanya dengan satu macam atau satu posisi. Wa inna lanajidu fit taurati anna kulla itsyanin tu'ta an-nisaa ghairu istilqa'i danatun 'indallah. Sungguh kami temukan dalam kitab Taurat bahwa setiap hubungan anu-anuan selain posisi istri terlentang itu kotor di mata Allah Subhanahu wa taala. Fa'akdzaballahu ta'ala al-yahud. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahudi. Fa fi hadhil ayati dilalatun ala jawazi ityanir rajuli zaujatahu ala ayyi kaifiyatin wa halin sya'a min qiyamin wa qu'udin wastilqa'in. Jadi di dalam ayat ini
ada petunjuk diperbolehkannya seorang suami menyetubuhi istrinya dengan cara dan posisi apapun yang ia mau, baik dengan berdiri, duduk, ataupun terlentang. Wa min ayyi jihadin sya'a min fawqin wa min tahtin wa min wara'in wa min kidamin. Dan dari arah manapun suami mau, baik dari atas, dari bawah, dari belakang, atau dari depan. Kemudian dalam kitab ini juga dijelaskan qala ahlul ilmi wa yambahi lil arusi arba'atu asya'a. Para ulama berkata, hendaknya seorang suami itu memperhatikan 4 hal. Awaluha akhdul yadaini, wa thaniha masu sadriha, wa thalithuha taqbilul khaddaini, wa rabi'uha qiraatil basmalati 'inda idkhalid dzakari fil farji. Yang pertama, memegang kedua tangan istri. Yang kedua, meraba dadanya. Yang ketiga, mencium kedua pipinya. Yang keempat, membaca basmalah ketika akan memasukkan rudal ke dalam vagina. Jadi di sini yang harus diperhatikan oleh seorang suami itu adalah al-muda'abah, atau dalam istilah lain itu foreplay. Cara bermuda'abah atau foreplay itu dilakukan dengan memegang kedua tangan istri, kemudian meraba dadanya, kemudian mencium pipinya, kemudian bisa ditambahkan dengan hal lain, mencumbu lehernya dan sebagainya, sehingga membuat seorang istri itu memuncak gairahnya. Dan ketika akan memasukkan rudal ke dalam vagina, itu membaca basmalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa man jama'a zaujatahu 'indal haidi faka'annama jama'a ummahu sab'ina sanatan, al hadits au kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyetubuhi istrinya ketika haid, maka seolah-olah dia menyetubuhi ibunya sebanyak 70 kali. Nah, jadi selain memperhatikan waktu-waktu untuk melakukan hubungan anu-anuan, di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa hubungan anu-anuan itu boleh dilakukan dengan posisi apapun dan kapanpun ia mau, dengan berdiri, dengan tidur dari depan ataupun dari belakang, dengan catatan ia memasukkan rudal ke dalam lubang vagina-nya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.